Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini masih setia ya, terima kasih ya, masih setia dengan channel Porang Indonesia. Saat ini saya lagi ada di kebun porang seperti ini. Oke, bahasan kali ini ya yang akan saya bahas sebelumnya yaitu masih tentang budidaya porang. Untuk saat sekarang bulan Februari tahun 2021, saat ini waktunya untuk merawat untuk membesarkan umbi si porang ini. Jadi untuk bulan Februari ini waktunya merawat, bukan untuk menanam kalau saya ya gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih porang itu, karena banyak pemula yang belum paham ya apa itu porang. Porang adalah sejenis umbi-umbian. Sejenis umbi-umbian itu banyak sekali ya. Ada uwi, ada gembili, ada gadung, ada talas, ada garut, ada ubi jalar, ada ubi kayu, itu termasuk umbi-umbian atau polo pendem kalau orang kita Jawa bilang begitu, polo pendem. Untuk porang sendiri dia serumpun, ada 4 macam serumpun dengan porang ya, yaitu walur, suwek, dan iles-iles. Jadi hanya porang yang mengeluarkan katak di atas dahan, yang lainnya tidak ada kataknya begitu untuk jenis porang ya. Terus begini, apakah porang itu langsung bisa dimasak? Bisa, tapi melalui proses dulu. Kalau suwek itu dibelah-belah, dipotong, dikupas, dipotong, dikukus, enak. Kalau porang harus melalui proses dulu seperti gadung. Diproses, dikupas, dibelah-belah ataupun dibikin seperti chip itu ya, itu melalui proses dulu. Kalau tidak diproses seperti masak gadung, prosesnya dicuci, direndam, ataupun kalau orang tua kita dahulu direndam di tempat air yang mengalir, itu beberapa hari direndam. Kalau tidak, kalau porang langsung dimasak bisa mabuk begitu kawanku. Beda dengan suwek loh ya, bukan, porang itu bukan seperti suwek masaknya, cuman porang itu sejenis dia serumpun dengan suwek begitu kawanku. Oke ya kawanku ya, tujuan saya membuat konten ataupun membuat video ini ya, yang pertama yaitu untuk mengenalkan budidaya porang. Itu pertama, kembali membahas tentang budidaya porang ya. Manfaat porang ya, manfaat umbi porang itu adalah yang dimanfaatkan umbinya itu akan kita panen di saat musim kemarau. Kalau sudah besar ya, paling enggak ya 2 tahun 3 tahun untuk budidaya porang sendiri. Umbinya itu dimanfaatkan, dikirim ke pabrik untuk dijadikan chip kering ya, seperti keripik itu. Setelah jadi chip kering, umbi jadi chip kering, dia akan diproses lagi menjadi tepung chip. Tepung konjak ya, kok tepung chip. Tepung konjak itulah yang akan diekspor ke luar negeri untuk dijadikan bahan baku makanan seperti mie, shirataki, beras, tepung, jelly, kosmetik, dan lain sebagainya. Begitu kawanku. Ya kawanku ya, untuk budidaya porang sendiri itu sebenarnya tidak sulit, mudah dibudidayakan. Begitu, ini sebangsa suwek, ibarat kata kita lempar pun hidup bibitnya begitu, tapi bukan begitu maksud saya. Jadi kita maksimalkan dulu untuk budidaya porang sendiri. Lahan kita siapkan di bulan 7-8, waktu musim kemarau kita siapkan, kita olah dulu lahannya, kita maksimalkan supaya tanahnya menjadi gembur begitu. Setelah kita siapkan tanahnya, lahannya kita siapkan juga bibit ya. Bibit kita cari yang tua betul begitu, kalau belum tua banyak yang gagal. Nanti setelah kita siapkan lahan, nanti ada hujan di bulan, untuk musim di Jawa ya, itu bulan 10, 11, 12, itu kita tanam waktu yang tepat seperti itu. Nanti akan hasilnya seperti ini, kita simak lahan porang seperti ini kawanku. Seperti ini kawanku ya, inilah namanya tanaman porang. Dia sudah mengeluarkan katak.
katak inilah yang akan untuk bibit ya, untuk bibit musim yang akan datang. Jadi seperti ini. Kalau lahan kita olah dulu, kita maksimalkan karena tanahnya belum gembur, kita buat gembur dulu, hasilnya juga seperti ini. Ini dari benih umbi, benih katak ya. Ini dari benih katak yang ukuran kataknya 1 kilo isinya itu 100 sampai 200 up. Artinya 100 sampai 200 biji per kilonya seperti ini kawanku. Ini tanah ini saya olah bulan 8 ya. Bulan 8 saya olah. Terus sambil menyiapkan bibitnya katak seperti ini. Waktu itu ya, katak seperti ini saya tanam ini di bulan Oktober November, bulan 10-11 ini saya tanam. Hasilnya juga maksimal karena tanahnya melalui proses pengolahan dulu. Saya olah dulu, begitu kawanku ya. Ini dari benih katak. Bawah tadi dari benih katak kawanku ya. Yang ini dari benih umbi ya. Dari benih umbi 1 kilo waktu itu benih umbinya itu 1 kilo itu ukurannya kurang lebih itu 1 kilo 1 sampai 5. Hasilnya seperti ini kawanku. Ini sudah mengeluarkan katak juga ya. Jadi budidaya porang itu tidak sulit. Ini di bawah naungan pohon jati kawan. Di bawah naungan pohon jati ada sinar matahari masuk 60% sampai 70% ini. Kita lihat seperti ini. Ini juga tanahnya dulu saya olah dulu. Tanah kita jadikan gembur kalau belum gembur. Karena kalau tanah bantat dia juga kurang bagus untuk pertumbuhan porang kawan. Begitu. Jadi mohon dipahami tujuan saya yang utama membuat konten lewat YouTube yaitu untuk mengenalkan masyarakat ataupun pemula untuk budidaya porang. Begitu. Jadi budidaya porang itu tidak sulit asalkan melalui musim yang tepat. Untuk musim di Jawa, sekali lagi musim tanam di Jawa itu bulan 10, 11, 12 begitu. Kita siapkan bibit lahan. Kalau tanahnya belum gembur kita olah dulu biar menjadi gembur begitu. Jadi tujuan utama saya adalah untuk mengenalkan masyarakat pemula yang mau budidaya porang lewat YouTube seperti ini. Karena banyak di antara mereka di luar sana itu membuat inovasi baru ya. Ada yang jual umbi pot yang dipotong, ada batang, ada umbinya dipotong, dipotes, itu namanya umbi potesan. Awas jangan coba-coba seperti itu, maaf karena banyak yang gagal ya. Begitu juga untuk katak, untuk bibit katak sendiri, katak yang dibelah-belah untuk memperbanyak bibit, faktor maaf ya, kenyataan yang di luar sana banyak yang gagal. Begitu, lebih baik kita menanam katak dari porang dari bibit katak ataupun umbi, lebih baik sewajarnya saja, katak yang utuh aja, katak yang utuh, umbi yang utuh. Kalau mau inovasi saya sarankan tidak usah banyak-banyak, sedikit saja, karena di luar sana maaf banyak yang gagal karena membuat inovasi baru, katak dibelah-belah, terus umbi yang dipotong-potong, umbi potesan, mereka nekat akhirnya gagal seperti itu. Saya bahas seperti itu tadi karena di antara mereka yang belum pernah budidaya porang, mereka akan nekat bulan Maret, April, Mei mau budidaya porang. Padahal waktu itu untuk musim di Jawa itu mendekati musim kemarau. Untuk tempat kita sendiri seperti ini akan roboh ataupun ripah, pohonnya akan kuning semua. Setelah itu hilang, yang ada hanya umbi di dalam tanah. Itu di saat musim kemarau. Kalau untuk musim di Jawa, musim kemarau, mendekati musim kemarau itu yaitu bulan 4, 5, 6, 7 lah, itulah sudah waktunya kalau yang besar kita panen. Sedangkan mereka mau inovasi memulai menanam porang di bulan 4, 5, 6 itu ada. Itu yang mau nekat seperti itu ya monggo saja, itu sah-sah saja. Karena kalau yang pemula yang belum pernah tanam, kalau nekat ya resiko monggo tanggung sendiri begitu kan. Ini saya hanya menyarankan budidaya porang lebih baik ikuti musim yang tepat untuk di Jawa ya, yaitu
menanam porang itu yang tepat itu bulan 10, 11, 12. Nah, itulah yang tepat. Hasilnya akan seperti ini, kita lihat kawanku ya. Dipahami juga ya kawanku ya, yang belum pernah budidaya porang. Bulan 6, 7, 8 semua umbi-umbian yang ada ini sekarang hijau ya, ini nanti akan hilang semua karena pohonnya sudah ripah. Dia kuning, dia roboh, umbinya tetap ada di dalam tanah, dia nanti akan tunas. Kalau tidak kita angkat, tidak kita panen, dia akan tunas di musim penghujan datang, seperti itu. Jadi umbi yang di bawah itu semuanya akan tunas di bulan 10 ya, biasanya 10, 11 waktu musim hujan datang, begitu. Jadi kalau tidak kita panen, ini nanti kita agendakan tidak kita angkat karena baru 1 musim ini dari katak. Saya usahakan ini nanti akan saya buat 2 musim ataupun 3 musim, 2 tahun atau 3 tahun. Ini nanti sekali lagi ya, ini nanti semuanya ini yang hijau ini akan hilang di bulan 6, 7. Itulah masa ripah ya. Pohon semuanya roboh, kuning, pohon akan hilang. Tapi umbi di dalam tanah akan tetap hidup. Dia akan tunas kembali di musim hujan. Semua umbi-umbian dia akan tunas kembali di musim hujan. Begitu kawanku ya. Mohon dipahami ya. Ya, kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Demikian tadi informasi dari saya, seorang petani kecil di daerah Ngawi bagian barat, memberi informasi seperti itu tadi bagi para pemula. Tidak usah buru-buru untuk budidaya porang, kita lebih baik ikuti musim di Jawa yang tepat, yaitu bulan 10, 11, 12 untuk menanam porang, begitu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kalau ada kata-kata yang saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian laporan dari channel Porang Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nuwun.